Oke, lanjut. Pseudo steady state flow lagi. Ini masih kita berbicara tentang pseudo steady state flow. Sekarang mau ke masing-masing contoh atau masing-masing kasus. Ada dua kasus aliran radial untuk slightly compressible fluid. Oke, misalnya ini gampangnya oil atau water yang hanya compressible tapi sedikit atau slightly. Ada juga yang radial flow tapi compressible fluid atau gas. Oke, tapi ini tidak akan kita bahas karena ini lebih mata kuliah reservoir gas. Ya, seperti itu. Kita akan berfokus di sini. Untuk oilnya dulu, seperti itu. Oke, kita mulai. Kita punya seperti ini. Yang general dulu ya, bahwa kita punya persamaan unsteady state atau transient flow seperti ini. Oke, kita juga punya untuk aliran yang pseudo steady state. Oke, kalau pseudo steady state, kita tahu bahwa DPDT nilainya konstan. Artinya bagian yang ini adalah sebuah konstanta. Oke. Nah, di grouping, diatur-atur, dimodifikasi gitu ya. Kita dapat equation seperti ini. Oke, jadi ingat ya yang ini kita masukkan ke sini. Oke, kita modifikasi kita dapat seperti ini. Dari situ kita lanjut lagi seperti ini. Kita ganti A-nya area menjadi PR kuadrat. Oke. Nah, sekarang karena ini differential equation, partial differential equation, sekarang kita integrasi, kita integralkan. Oke, kita integralkan. Ketika diintegralkan, kita punya seperti ini. Oke ya. Dengan boundary condition-nya adalah dpdr, perubahan tekanan terhadap jarak pada RE, pada radius batas reservoir. Di ujung batas reservoir, dpdr sama dengan 0. Tidak ada penurunan tekanan di ujung. Atau gampangnya tidak ada laju alir di ujung, gitu ya. Makanya boundary condition 0. Ketika boundary condition 0, kita bisa hitung C1. C1 adalah 141,2 dikali Q dikali mu dibagi pi HK. Oke. Lanjut. Ya. Setelah dapat, kita masukkan jadi seperti ini. Oke. Kita integrasikan lagi, gitu ya. Integrasikan dp terhadap dr. Oke, seperti ini. Nah, kita anggap, ini silakan teman-teman buktikan sendiri kalau mau integrasi, 1 bagi R minus R per RE square dr, kita integrasikan dari RW ke RE, silakan dicoba sendiri. Nah, kita mau bilang bahwa RE, radius sumur, dibagi radius reservoir, kuadrat, pasti itu nilainya sangat kecil, pasti negligible. Karena itu, kita punya equation seperti ini untuk aliran radial slightly compressible. Gampang ya. Jadi tekanan awal dikurang tekanan sumur adalah something dikali ln bla bla bla. Artinya saya sudah bisa menghitung profil dari tekanan saya. Gitu. Nanti kalau kalian lakukan pressure transient analysis atau well test, pasti bentuk equation-nya seperti ini. Gitu ya. Oke, belum selesai sampai situ. Saya mau coba representasikan ke bentuk lain, gitu ya. Saya utak-atik, saya bisa menghitung laju alir sekarang. Q. Nah, ini adalah Q yang bisa dibilang sangat berguna. Jadi, saya bilang ke kalian, saya kasih tahu permeability berapa. Sumur kalian dari data logging. Ketebalan saya kasih tahu dari data logging. Viskositas, formation volume factor saya kasih kalian dari data PVT. Oke,
saya kasih data-data lain, tolong hitung laju alir saya. Kalian harus sudah bisa menghitung dengan rumus ini. Gitu ya. Nah, tapi biasanya seperti saya bilang tadi, kita jarang terlalu pakai PI, initial pressure. Karena biasanya initial pressure tuh data yang jadul gitu, ketika tekanan mula-mula. Kan nggak bisa, tekanan kan senantiasa berubah, jadi kita nggak bisa selalu pakai PI. Yang lebih kita suka adalah PR, atau average reservoir pressure. Untungnya kita punya hubungan antara apa namanya PI dengan PR gitu ya, dan kita bisa pakai jadi bentuk seperti ini, seperti itu ya. Jadi sekarang kita bukan minus 0,5 tapi minus 0,75. Jadi lihat sedikit perbedaannya ya kalau kita PI dan kalau kita pakai PR, seperti itu. Jadi yang bawah ini lebih relevan seperti itu dibandingkan yang atas. Lebih sering kita pakai, lebih praktikal yang bawah. Oke. Nah, jadi kita tahu nih ada pendekatan seperti ini nih, bahwa learn dari 0,471 dikali RE dibagi RW itu seperti ini. Oke. The above observation suggests that the volumetric average pressure PR bar, average reservoir pressure, itu terjadi pada 47% dari drainage radius. Ya gitu ya. Jadi kalau saya simbolkan ya, berarti gambarnya seperti ini kira-kira. Oke, kita coba dulu bikin. Gitu ya. Nah, di sini saya punya sumur. Di sini saya punya sumur. Tuh, dan saya punya pasti tekanan sumur, PWF, di sini. Oke. Di sisi lain, saya punya di sini reservoir saya terbatas. Oke. Saya punya reservoir saya terbatas. Gitu ya. Jadi, tekanan di sini adalah PE. Oke. Pada radius RE. Di sini adalah RW. Oke. Nah, profil tekanan kita, misalnya PWF-nya seperti itu, ya ini agak-agak ini ya. Let's say lah seperti, ya misalnya ya, dikit-dikit. Nah, gitu. Jadi kita ada PE, ada PWF. Nah, dia mau bilang bahwa PR itu terjadi ada 47% dari drainage radius during semi steady state. Jadi kalau RE-nya segini, maka RW kali 47%, let's say di sinilah ya, mendekati 50%. Nah, pada di titik ini, atau di sini, R di lokasi ini adalah 47% dari RE. Nah, tekanan di sini adalah PR. Ya, itu. Jadi kira-kira seperti ini penggambarannya ya. Saya punya PWF di kiri, di sumur. Saya punya PE di ujung reservoir. Tapi saya gimana saya menghitung PE? Gimana saya mengetahui PE gitu kan? Jadi yang lebih cocok buat saya adalah PR. Dan PR itu sebenarnya mewakili radius 47% dari RE kita. Oke?